Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas curahan rahmat dan kasih sayangnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Jadilah Manusia yang Stabil. Kajian ini bersumber dari buku Kumpulan Khutbah Inspiratif. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyimpan pelajaran yang penuh makna dalam kehidupan yang terkandung di alam ini. Harun Yahya menyampaikan di dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa orang yang tidak beriman adalah mereka yang tidak mengenali atau tidak menaruh kepedulian akan ayat atau tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Sebaliknya, kata beliau, ciri menonjol pada orang yang beriman adalah kemampuan memahami tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaan Sang Pencipta tersebut. Ia mengetahui bahwa semua ini diciptakan tidak dengan sia-sia, dan ia mampu memahami kekuasaan dan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala penjuru manapun. Pemahaman ini pada akhirnya menghantarkan pada penyerahan diri, ketundukan dan rasa takut kepadanya. Ia adalah termasuk golongan orang yang berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi, hai orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Di banyak ayat di dalam Al-Quran, lanjut Harun pertanyaan seperti ini. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah telah menciptakan beragam ciptaan yang tak terhitung jumlahnya untuk direnungkan. Segala sesuatu yang kita saksikan dan rasakan di langit, di bumi, dan segala sesuatu di antara keduanya adalah perwujudan dari kesempurnaan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh karenanya menjadi bahan yang patut untuk direnungkan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, berkaitan dengan hal ini ada sebuah pelajaran berharga yang dapat saya ambil dari ilmu tentang kestabilan lereng, sebuah mata perkuliahan di jurusan teknik pertambangan, yakni ada 3 golongan manusia sebagai berikut. Identifikasi kestabilan dirinya yang dikaitkan dengan kestabilan lereng tanah. Kita sebut saja gaya penahan ini adalah takwa. Sementara gaya penggerak ini adalah hawa nafsu. Dalam banyak pendapat, salah satunya disampaikan hakikat takwa adalah hendaknya Allah tidak melihat kamu
berada dalam larangan-larangannya, dan tidak kehilangan kamu di dalam perintah-perintahnya. Sementara hawa nafsu, keburukan adalah sesuatu yang selalu membawa kita ke arah ketidaktaatan, keburukan dan pembangkangan kepada Allah dan perintah-perintahnya. Manusia yang pertama adalah manusia yang stabil, yakni manusia yang pada dirinya terdapat gaya penahan yang jauh lebih besar dibandingkan gaya penggerak. Pada diri manusia ini terdapat nilai dan makna takwa yang besar dibandingkan dengan hawa nafsu. Ketika datang gelombang keburukan yang terus menggelayuti di setiap langkah dan sisi kehidupan, maka dengan besarnya takwa dan bercokol di dalam dirinya ini yang akan mengkonter pengaruh hawa nafsu yang muncul dan mencoba merusak segalanya. Manusia ini yang dimaksud sebagai manusia yang stabil, manusia yang tidak longsor tenggerus keberlapang zaman, ketika nilai gaya penahan yang rendah dibandingkan nilai gaya penggerak yang jauh lebih besar. Maka manusia jenis ini adalah manusia yang tidak stabil dan akan longsor ibarat lereng yang gaya penggeraknya jauh lebih besar dari gaya penahannya. Tipisnya tameng takwa pada diri karena jarang diperhatikan komponen keterkaitan setiap partikelnya agar selalu terkait antara satu dan lainnya yang menyebabkan nilainya rendah dan lemah. Atau ada faktor eksternal yang menyebabkan nilai takwa ini begitu kecil dalam lemah sehingga tak mampu menahan nilai faktor penggerak yang besar yang ditimbulkan dari hawa nafsu yang bergejolak dan memberikan gempuran dalam diri manusia. Manusia seperti inilah yang disebut manusia yang tidak stabil dan dapat dipastikan segera akan mengalami kelongsoran. Dan jenis manusia yang ketiga adalah manusia yang labil, antara stabil dan longsor. Dalam ilmu pertambangan, lereng ini yang jauh lebih berbahaya karena kita tidak bisa memprediksi kapan dia akan longsor. Bisa jadi ketika lengah atau ketika kita belum siap. Dan yang lebih berbahaya lagi apabila ia belum sadar bahwasannya dirinya ini akan longsor dan akhirnya ia mengakhiri hidup ini dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Ini menjelaskan kepada kita bahwa masuklah dan beradalah dalam Islam dengan pemahaman yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke Islam secara utuh dan menyeluruh. Mereka tidak meninggalkan sesuatu pun darinya, dan agar mereka tidak seperti orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jadilah kita manusia yang stabil, manusia yang nilai penahannya jauh lebih besar dibandingkan nilai penggeraknya. Mari tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi lereng yang stabil dan kokoh serta aman bagi diri sendiri dan juga aman bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.